Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Itaoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundungan ITE. Saya di sini akan menjelaskan apa itu perundungan ITE dan apa dampak dari perundungan ITE. Jika kalian tahu perundungan ITE itu seperti apa, atau kalian kurang tahu tentang perundungan ITE, kalian bisa simak video saya dalam menjelaskan secara keseluruhan atau detail tentang perundungan ITE. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang perundungan ITE, undang-undang yang terdapat di dalamnya, dampak, pokoknya keseluruhan dari materi ini saya akan bahas tuntas. Jadi, mohon untuk tidak di-skip. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk menjelaskan tentang apa itu perundungan ITE atau cyberbullying. Adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, seperti internet, media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, fenomena perundungan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga secara daring, di mana seseorang menjadi korban dari penghinaan, penyebaran informasi palsu untuk pelecehan melalui media elektronik. Perundungan ITE ini memiliki potensi yang sangat besar untuk merusak fisik, psikologis, dan sosial korban, sehingga menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi perundungan ITE. Perundungan ITE adalah tindakan mengintimidasi atau merendahkan, mengancam, atau menyakiti seseorang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan ini melibatkan penggunaan platform digital seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, aplikasi pesan, WhatsApp atau Telegram, platform online, dan situs web untuk melakukan pelecehan atau penghinaan secara berulang. Kedua, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perundungan ITE. Perundungan ITE memiliki berbagai bentuk yang dapat merugikan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuknya adalah sebagai berikut. 1. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau tindakan yang dimaksud untuk merendahkan martabat atau reputasi seseorang, mencemarkan nama baik. Dalam konteks ITE merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merusak citra atau reputasi korban, baik itu melalui teks, gambar, atau video. Misalnya, seseorang menyebarkan rumor atau kebohongan tentang orang lain di media sosial yang dapat menyebabkan korban kehilangan pekerjaan atau hubungan sosialnya. Selanjutnya, ada pelecehan seksual online. Pelecehan seksual online melibatkan pengiriman pesan, gambar, atau video dengan tujuan untuk mengganggu atau merendahkan korban secara seksual. Ini bisa berupa permintaan gambar atau video dengan konten seksual. Adapun ancaman yang berkaitan dengan tindakan seksual yang tidak dapat diinginkan. Selanjutnya, ada penyebaran kebencian. Penyebaran kebencian dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, misalnya berdasarkan ras,
agama, atau jenis kelamin. Ini sering terjadi di forum online atau media sosial, di mana individu atau kelompok tertentu diserang dengan kata-kata kasar atau diskriminatif untuk menjadi sekretar. Selanjutnya, penyebaran data pribadi, yaitu tindakan yang meningkatkan pengungkapan informasi pribadi atau sensitif milik seseorang tanpa izin seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau privasi korban. Biasanya, informasi ini disebarkan di media sosial atau forum publik untuk menciptakan ketakutan atau bahkan ancaman fisik terhadap korban. Selanjutnya ada trolling. Trolling adalah tindakan yang dilakukan untuk mengganggu atau memprovokasi seseorang di dunia maya. Biasanya dengan tujuan untuk membuat korban marah atau kesal. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan meningkatkan komentar atau postingan yang meyakinkan di platform media sosial atau forum online. Selanjutnya, stalking daring. Stalking daring adalah bentuk perundungan yang lebih ekstrim, di mana pelaku mengikuti setiap aktivitas online korban atau memantau dan seringkali mengancam korban secara berulang. Ini biasa melibatkan pengiriman pesan mengancam melalui email atau media sosial, atau terus-menerus mengawasi aktivitas korban di dunia maya. Adapun dampak perundungan ITE. Perundungan ITE dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dampaknya bisa merusak, terutama jika tidak ada upaya untuk menghentikan perundungan tersebut. Beberapa dampak yang sering muncul akibat perundungan ITE, yaitu seperti dampak psikologis. Perundungan ini dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis serius pada korban, termasuk depresi dan kecemasan. Korban bisa merasakan tertekan, merasa tidak berdaya, dan cemas terus-menerus. Selanjutnya ada gangguan tidur. Stres yang disebabkan oleh perundungan seringkali membuat korban kesulitan untuk tidur, bahkan insomnia. Selanjutnya ada perundungan harga diri. Perasaan tidak berharga atau tidak dihargai seringkali muncul akibat tindakan perundungan yang dapat mengarah pada perundungan pada rasa percaya diri. Selanjutnya, perasaan malu atau toleransi korban. Sering merasa malu atau toleransi akibat perundungan, terutama ketika hal tersebut terjadi di hadapan banyak orang ataupun di dalam dunia maya. Ada dampak sosial. Perundungan ITE dapat merusak hubungan sosial korban dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Korban mungkin merasa terisolasi atau takut berinteraksi di dunia maya atau bahkan di dunia nyata. Mereka bisa menjadi sangat tertutup dan menjauh dari orang lain. Pertama, ada gangguan akademik atau pekerjaan. Jika korban adalah pelajar atau profesional, perundungan ITE dapat mengganggu aktivitas mereka. Stres dan kecemasan yang diakibatkan oleh perundungan dapat menyebabkan mereka tidak fokus pada pekerjaan atau pembelajaran yang mereka lakukan, bahkan menurunkan prestasi akademik atau produktivitas kerja mereka. Selanjutnya ada penyalahgunaan diri atau bunuh diri. Salah satu dampak paling mengerikan dari perundungan ITE ini adalah risiko bunuh diri. Beberapa korban, terutama yang merasa sangat tertekan dan tidak dapat melarikan diri dari perundungan,
mungkin merasa bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Selanjutnya ada perundungan ITE di Indonesia. Di Indonesia terdapat perundungan ITE diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUD ITE. Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang merugikan orang lain, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran konten yang melanggar hukum. Ada pasal 23 ayat 7. Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik untuk merundung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur larangan untuk menyebarkan konten yang mengundang kebencian atau permusuhan yang dapat merugikan orang lain berdasarkan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya ada pasal 45A menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perundungan ITE dengan hukuman penjara atau denda bagi mereka yang terbukti melanggar hukum melalui penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain. Selain itu, ada beberapa kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari perundungan ITE, seperti penyaluran mengenai etika berinternet dan pentingnya menjaga privasi di dunia maya. Adapun upaya penyalahgunaan dan pencegahannya, beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi perundungan ITE ini adalah 1. Edukasi dan penyuluhan, seperti masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya etika berinteraksi di dunia maya, termasuk memahami batasan mereka antara kebebasan berbicara dan hak orang lain untuk dihormati. Anak-anak dan remaja perlu dibimbing agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan ITE ini. Kedua, ada pelaporan ke pihak berwenang. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan tindakan perundungan ITE ke pihak berwenang atau penyediaan layanan digital. Banyak platform media sosial sekarang menyediakan fitur untuk melaporkan konten berbahaya atau pelecehan. Selanjutnya ada peraturan yang lebih ketat, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku perundungan ITE ini perlu diperkuat agar pelaku tahu bahwa ada konsekuensi serius bagi tindakan mereka. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera. Selanjutnya, ada dukungan psikologis bagi korban. Korban perundungan ITE membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi dampak emosional yang ditimbulkan. Konseling atau terapi dapat membantu korban mengatasi rasa cemas, depresi mereka, dan trauma yang diakibatkan oleh perundungan ITE ini. Selanjutnya ada juga peran orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak untuk bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak membantu mengurangi potensi perundungan ITE. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang perundungan yang terjadi di Indonesia. Tadi saya menjelaskan tentang perundungan yang terjadi di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Di Indonesia adalah bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, dan forum online.
Dalam konteks ini, pelaku perundungan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi atau konten yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini seringkali dilakukan dengan cara yang anonim atau tersembunyi, yang membuat korban sulit untuk melindungi diri atau mengidentifikasi pelaku. Jenis-jenis perundungan ITE. Perundungan ITE meliputi berbagai bentuk, antara lain 1. Cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui pesan teks, gambar, atau video yang disebarkan secara online. Pelaku seringkali menghina, mengancam, atau mengolok-olok korban dengan tujuan untuk merendahkan harga dirinya atau menyebabkan dampak psikologisnya. Kedua, doxing. Tindakan mengungkapkan data pribadi korban seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya dengan tujuan untuk menyebabkan kerugian atau rasa takut. Ketiga, ada trolling. Aktivitas mengirim komentar atau pesan provokatif yang dapat memicu reaksi emosional dari korban, baik untuk hiburan pribadi pelaku atau untuk merusak reputasi korban. Selanjutnya ada hacking dan penipuan. Dalam beberapa kasus, pelaku perundungan ITE menggunakan teknik peretasan untuk mengakses akun pribadi korban, kemudian menyalahgunakannya untuk merusak nama baik atau meminta uang. Kelima, pengancaman. Pelaku perundungan bisa mengancam korban dengan menggunakan platform digital untuk membuat korban merasa terancam atau takut, misalnya dengan ancaman kekerasan fisik atau pemerasan. Adapun faktor-faktor penyebab dari perundungan ITE. Beberapa faktor yang dapat memicu perundungan ITE di Indonesia antara lain: 1. Anonimitas dan jarak. Platform digital seringkali memberikan pelaku perundungan rasa aman ketika mereka dapat bersembunyi di balik identitas palsu, serta dapat berinteraksi dengan korban tanpa bertemu secara langsung. Kedua, kurangnya literasi digital. Banyak penggunaan internet yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang etika, penggunaan teknologi, dan dampak dari tindakan mereka di dunia maya. Keempat, ada pengaruh budaya dan lingkungan. Norma sosial yang cenderung membenarkan perilaku bullying serta kurangnya penegakan hukum yang tegas memperburuk masalah ini. Fenomena tren online. Terkadang perundungan di dunia maya juga dipicu oleh tren viral atau kompetisi yang membuat orang merasa perlu untuk menghina orang lain agar dapat menarik perhatian dan diterima dalam kelompoknya. Selanjutnya ada regulasi dan perundang-undangan terkaitan perundungan ITE di Indonesia. Perundungan ITE diatur Perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE, beberapa pasal terkait perundungan itu antara lain: 1. Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang larangan penyebaran konten yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman pidana penjara dengan denda yang cukup besar. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2 mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoaks
yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang juga dapat dipidana. Ketiga, ada pasal 45 ayat 1 dan ayat 3 mengatur tentang saksi bagi pelaku yang terbukti melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik. Selain UU ITE di Indonesia, juga memiliki regulasi lain yang melindungi korban perundungan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa lembaga negara dan non-pemerintah juga berusaha untuk memberikan pendidikan dan bantuan hukum pada korban-korban perundungan ITE. Dampak perundungan ITE juga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain: 1. Ada gangguan psikologis korban. Korban sering mengalami kecemasan, depresi, serta stres atau bahkan berisiko melakukan tindakan bunuh diri akibat perundungan yang diterimanya. Selanjutnya ada kerusakan reputasi, pencemaran nama baik atau penyebaran informasi pribadi yang tidak akurat dapat merusak reputasi seseorang di dunia maya, dan itu pun ada di dunia nyata. Selanjutnya ada isolasi sosial. Korban sering merasa terisolasi atau dijauhi oleh teman atau masyarakat akibat perundungan ITE yang mereka alami, terutama jika itu terjadi di media sosial. Selanjutnya ada kerugian materi. Dalam beberapa kasus, perundungan ITE juga dapat berujung pada kerugian finansial, seperti pemesaran atau kerugian akibat kehilangan pekerjaan. Adapun upaya penanggulangan perundungan ITE di Indonesia, beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi dan menangani perundungan ITE, antaranya yaitu pendidikan dan sosialisasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah melakukan berbagai program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perundungan di Indonesia atau di dunia maya, dan pentingnya etika di dunia digital. Kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan ITE, meskipun ada tantangan, terus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dan penetapan sanksi yang lebih tegas berdasarkan UU ITE dan hukum lainnya. Selanjutnya ada platform digital yang bertanggung jawab. Banyak platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter yang mulai memperkenalkan fitur untuk melaporkan konten perundungan dan memberikan perlindungan bagi yang lebih baik kepada penggunaan mereka. Selanjutnya ada dukungan kepada korban. Beberapa lembaga atau organisasi sosial memberikan layanan dukungan bagi korban perundungan ITE, baik dalam bentuk konseling psikologis maupun bantuan hukum. Baik, kesimpulan perundungan ITE yaitu perundungan ITE merupakan masalah yang serius yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, masyarakat, dan platform digital itu sendiri. Penyebaran informasi yang cepat dan tanpa batas di dunia maya membuat tindakan dan perundungan semakin mudah terjadi. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan literasi digital, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan kepada korban untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Baik, tadi saya menjelaskan tentang perundungan ITE yang terjadi di Indonesia. Sekarang saya juga akan membahas perundungan ITE yang terjadi di sekitar kita, baik itu dari teman,
maupun dari saudara kita. Jenis-jenis perundungan ITE. Perundungan ITE bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain charge pooling. Tadi saya sudah jelaskan bahwa charge pooling adalah bentuk perundungan yang paling umum dilakukan di dunia maya. Misalnya, seseorang mendapatkan pesan yang bersifat merendahkan, menghina, atau mengancam melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Kedua, doxing. Tadi saya juga sudah menjelaskan doxing, yaitu ungkapan informasi pribadi seseorang seperti alamat rumah, nomor telepon mereka, atau data sensitif lainnya dengan tujuan untuk merusak reputasi atau membahayakan individu tersebut. Ketiga, ada hate speech, yaitu penyebaran ujaran kebencian, fitnah, atau ancaman yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok tertentu. Biasanya, ini terkait dengan ras, agama, gender, atau organisasi seksual. Selanjutnya ada troll, individu yang sengaja mengirimkan komentar atau pesan provokatif untuk mengganggu atau membuat orang lain marah di media sosial atau forum online. Selanjutnya ada penyebaran gambar atau video yang merendahkan seseorang, termasuk foto yang diubah atau dipermalukan tanpa izin, yang seringkali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun dampak perundungan ITE di sekitar kita. Perundungan ITE dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di antaranya psikologis. Nah, korban sering merasa cemas, depresi, atau kehilangan rasa percaya diri. Ini bisa berujung pada isolasi sosial atau gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Selanjutnya ada sosial. Korban perundungan mungkin merasa diasingkan atau dihindari oleh teman, keluarga, atau masyarakat, yang menyebabkan perundungan kualitas hubungan sosial. Selanjutnya adalah perundungan fisik. Dalam beberapa kasus, dampak perundungan juga bisa mencangkup gangguan fisik seperti insomnia, gangguan makan, atau gangguan fisik lainnya akibat stres yang berkepanjangan. Selanjutnya ada reputasi. Perundungan ITE yang melibatkan penyebaran informasi pribadi atau fitnah dapat merusak reputasi seseorang secara permanen, terutama jika informasi yang disebarkan beredar luas di internet. Sehingga ada perundungan ITE di Indonesia. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang perundungan ITE di Indonesia. Jadi, untuk perundungan ITE di Indonesia itu ada berupa penipuan atau kejahatan lainnya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang relevan dengan perundang-undangan di dunia maya meliputi, tadi saya sudah sebutkan, pasal 27 ayat 3 mengatur tentang larangan menyebarkan konten mengundang kebencian, fitnah, dan mengancam terhadap individu atau kelompok tertentu. Dan saya sudah juga menjelaskan pasal 28 ayat 2, yaitu mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang bermuatan kebencian atau yang merusak martabat orang lain. Nah, ada juga pasal 29 yang berbicara tentang ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perundungan atau pengancaman seperti melalui media sosial. Namun, meskipun ada regulasi menegakkan hukum terkait perundungan ITE di Indonesia, masih sering mendapatkan kritik. Tantangan utama adalah memastikan bahwa korban dapat mengakses secara adil dan cepat, serta membuktikan bahwa perundungan yang terjadi benar-benar melanggar hukum. Selanjutnya saya akan menjawab penyebab terjadinya perundungan ITE. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perundungan ITE, di antaranya anonymity. Atas
anonimitas atau anonimitas. Internet memberikan anonimitas yang memungkinkan pelaku melakukan perundungan tanpa merasa takut, karena mereka sudah disembunyikan atau mereka melakukan identitas palsu. Banyak orang, terutama generasi muda, yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana berinteraksi dengan baik dan bijaksana dalam dunia maya. Pesan soft prioritas atau pembalasan dendam. Beberapa individu merasa lebih kuat atau superior ketika mereka dapat merendahkan orang lain secara online, terutama jika mereka merasa tersinggung atau tidak senang dengan seseorang. Efek media sosial. Nah, efek media sosial ini seringkali menciptakan budaya di mana popularitas dan pengakuan dapat dicapai melalui konten yang provokatif atau kontroversial yang kadang-kadang berujung pada perundungan. Selanjutnya ada pencegahan dan solusi untuk mengurangi dan mencegah perundungan IT ini, yaitu ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, seperti edukasi dalam penggunaan internet yang sehat, pendidikan mengenai etika digital, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan dampak perundungan ITE diberikan sejak dini, terutama kepada anak-anak remaja. Kedua, pelaporan dan penegakan hukum. Korban perundungan ITE perlu diperbedayakan untuk melaporkan tindakan perundungan yang mereka alami ke pihak berwajib atau platform digital yang bersangkutan. Kedua, dukungan psikologis. Memberikan dukungan psikologis kepada korban perundungan ITE agar mereka bisa mengatasi dampak mental yang ditimbulkan. Selanjutnya, ada peningkatan masyarakat. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan ITE dan pentingnya empati serta sikap saling menghargai di dunia maya. Keenam, peran pemerintah dan platform digital. Pemerintah memiliki peran penting atau tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum terkait perundungan ITE ditegakkan dengan baik, serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Platform digital juga bisa memainkan peran aktif dalam mengatasi perundungan dengan menyediakan fitur pelaporan, melakukan moderasi, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani penyalahgunaan ITE. Secara keseluruhan dari materi yang saya jelaskan, perundungan ITE adalah masalah yang serius yang perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital dan individu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan saling menghormati. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi akan perundungan ITE. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.